Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah kita hari ini kita akan lanjutkan dulu tentang warna ya. Kita akan mendalami bagaimana kita bisa memahami suatu warna ya. Kemudian nanti di warna itu ada sistem ya, ada sistem warna dan ada psikologi warna gitu. Hari ini kita akan bahas itu ya. Baik, kita mulai sekarang terkait dengan bagaimana kita memahami warna. Ya. Di warna itu juga salah satu bahasa ya. Ya, bahasa yang natif ya dari masing-masing orang gitu. Dan juga kira-kira itu ada sedikit kesepakatan lah gitu. Ya, artinya kesepakatan tuh kita bisa punya perasaan yang mirip-mirip gitu pada saat kita melihat suatu warna. Gitu. Dan ini juga jadi sangat penting kalau kita pakai di graphic design, ya, gitu. Karena warna ini akan memberi kesan, ya, kesan tertentu bagi yang melihatnya, gitu. Ya, jadi gitu kira-kira. Jadi pengetahuan tentang warna ini penting bagi desainer grafis, ya, gitu. Nah, kalau kita ngomong soal warna, maka kita akan melihat di situ, ya, ada range yang bisa kita lihat oleh manusia. Gitu. Sasaran untuk kita bikin desain itu kan manusia. Gitu. Jadi dari sekian panjang ya range gelombang yang ada, karena warna itu merupakan salah satu gelombang ya, gitu. Kita itu cuma bisa lihat ya dari 400 nanometer sampai 700 nanometer sebenarnya. Ya, gitu. Dari sekian range-nya ya, range-nya banyak tuh. Di bawah 400 masih ada 1 sampai 399. Di atas 700 juga ada itu, mulai ada 750. 750 tuh udah nggak kita bisa lihat ya, infrared ya. Terus ke atas tuh, ya, panjang. Jadi ini kenapa bisa berbeda-beda ya dalam gelombang ini? Yang membedakannya ini panjang gelombangnya gitu ya. 400 ini adalah panjang gelombangnya gitu. Dan warna gitu ya. Ini ya. Jadi cahaya ya. Color is based on light ya. Cahaya ini adalah gelombang dan cahaya tampak yang bisa kita lihat itu antara 400 sampai 700 nanometer ya. Nah, kemudian persepsi warna itu based on dua komponen ya, gitu. Terdiri dari dua komponen ya, sangat tergantung dari dua komponen. Yaitu wavelength. Nah, wavelength itu tadi panjangnya gitu. Kalau panjangnya 450 itu warnanya biru gitu. Ya. Panjangnya 550 warnanya green gitu. Ya. 400 ultraviolet kita nggak bisa lihat ya, tapi violetnya masih bisa kita lihat sedikit gitu. Ya. Jadi yang satu itu adalah wavelength ya. 550, 600 dan seterusnya itu wavelength, panjang gelombang. Dan kemudian yang kedua adalah luminosity ya, luminosity atau sering juga disebut dengan intensitas cahaya. Ya. Begitu kira-kira. Dan kemudian ya kita lihat di situ. Jadi warna itu sangat tergantung pada panjang gelombangnya dan juga bagaimana dia memantul dari suatu surface, satu permukaan tertentu, ya. Nah, proses ketika dia menabrak dari suatu surface itu, ya, ada banyak tuh sifatnya, ya, sifat cahaya itu, gitu, ya. Jadi karena warna ini adalah cahaya, ya gitu ya, maka ketika gelombang cahaya ini nabrak suatu
permukaan. Nah, permukaan juga kan macam-macam. Ada yang permukaan dieelektrik, ya, permukaan yang memantulkan sangat kuat. Ada permukaan yang menyerap warna, ya, menyerap cahaya maksudnya, ya. Misalnya kayu, misalnya apa beberapa hal, ya, yang lain di alam kita bisa temukan. Nah, itu tentu saja kemudian pantulannya akan berbeda, ya. Jadi begitu kira-kira. Kuat lemahnya pantulan yang ada itu akan berbeda. Jadi kita itu untuk memahami warna kita harus tahu teori cahaya, ya, gitu. Gitu. Nah, kemudian warna ini akan bisa kita lihat kalau ada di cahaya tampak, ya, yang sesuai dengan kemampuan mata kita, gitu. Ya. Jadi batasnya itu kita bisa lihat ujungnya yang panjang gelombangnya rendah di 400-an itu ultraviolet. Tapi kalau yang panjang gelombangnya panjang, ya, itu di infrared. Itu batasnya. Ya. Ultravioletnya sendiri udah tidak bisa kita lihat, infrarednya juga tidak bisa kita lihat. Ya, jadi gitu. Jadi buat apa kalau kita pakai warna di atas gelombang itu, gitu ya, maka itu nggak akan ada bisa dilihat. Maka kita pakailah di antara 450-an, ya, sampai ke 650, ya, gitu. Nanometer, disitulah gitu. Nah, kemudian ada istilah hue, ya. Ya, hue itu adalah warna di dalam satu spektrum, ya, gitu. Satu warna dalam satu spektrum. Contohnya di sini ada warna merah, warna kuning, dan warna biru, ya, gitu. Ada hijau juga, ya, ada yang lainnya, gitu, ya. Jadi begitu, ya, namanya hue, ya. Kemudian ada juga value, ya. Nah, ini sangat penting, ya, nanti ini di dalam sistem warna, ya, hue, value itu akan menjadi palet-palet warna, ya. Ketika itu dicampur-campur dengan intensitas dan seterusnya, maka kita akan bisa melihat warna yang agak gelap, agak ini dan seterusnya, ya. Agak cerah dan seterusnya. Padahal sama-sama warnanya merah misalnya. Oke, ada merah cerah, ya, karena ada ininya. Nanti ada istilahnya itu, ya. Jadi kita lihat dulu sekarang value. Value itu adalah seberapa, ya, kita kena intensitas itu kepada suatu warna, gitu, ya. Jadi relatif kena cahayanya, ya, banyak atau sedikit kena cahaya, ya. Jadi kalau dia kena cahayanya banyak, maka lama-lama warnanya akan memudar menjadi seperti putih, gitu, ya. Karena cahayanya itu intensitas cahayanya cukup tinggi, gitu. Ya, jadi makanya kemudian ada ungu tua, ada ungu muda, gitu. Sama begitu juga kita bisa lihat ada hitam, ya, ada abu-abu, ya. Nah, proses level abu-abunya juga dari mendekati hitam sampai dia mendekati putih, gitu. Kalau intensitasnya sangat mutlak, sangat kuat cahayanya yang kita sampaikan ke dalam satu warna tertentu, maka jadi putih lah warna itu. Nah, gitu ya kira-kira. Paham, ya, itu value. Tadi sebelumnya apa? Hue. Kalau hue itu spektrum warnanya nggak kena apa-apa. Tapi kalau value, spektrum warnanya ini udah dikasih kena intensitas cahaya. Nah, lihat juga. Kemudian selanjutnya, ya, ada istilah tint sama shade, ya. Tint sama shade ini adalah, ya, ketika, ya, kita memberikan warna putih dan bukan warna, ya. Kita memberikan putih dan cahaya putih dan tidak ada cahaya, gitu ya. Pertanyaannya, putih sama putih itu warna bukan, ya? Gitu. Ya. Hitam warna apa bukan, ya? Gitu. Kalau kita lagi ngomongin cahaya. Putih dan hitam.
ya. Kalau ngelihat dari fisikanya sih putih dan hitam itu bukan warna ya. Putih dan hitam. Kalau kamu lihat tadi spektrum tadi, ada nggak spektrum warna putih di situ? Nggak ada ya. Yang ada yang paling rendah itu ultraviolet ya, biru gitu. Tapi yang paling tinggi spektrumnya adalah merah gitu. Ya. Itu juga kalau kita ngomong fisika, cahaya matahari yang masuk ke bumi ya, misalnya, ingat-ingat dulu fisikanya. Kalau saya sih memang bidang saya nih, saya di bidang computer vision ya, saya belajar banyak tentang fisika foton ini. Begitu cahaya matahari masuk ke bumi, gitu, ya, apa yang terjadi, gitu? Kenapa kok kita lihat langit itu warnanya biru? Kenapa coba kira-kira? Ada yang tahu nggak jawabannya itu? Ya. Nah, kalau ya ingat-ingat ya, ingat-ingat waktu dulu itu ya, mungkin di fisika waktu masih SD, SMP, SMA itu nggak terlalu detail ya. Gitu. Jadi kenapa warnanya biru langit? Ya, karena cahaya matahari yang seperti putih itu, padahal kalau kita pecah cahaya matahari itu multispektrum ya, ada 7 warna di dalamnya. Begitu dia masuk ke bumi, maka dia akan bertabrakan dengan O3. Ya. O3 itu apa sih? Ozon. Ya, gitu. Partikel-partikel warna begitu menabrak ozon, maka akan terjadi yang namanya scattering. Ya, scattering itu pendaran. Ya, cahayanya memendar. Ya. Pada saat terjadi pendaran itu, maka kemudian warna itu terbagi ya menjadi lebih pendek spektrumnya gitu ya. Pendaran itu nggak ketemu cuma satu molekul ozon karena di langit itu ozonnya banyak gitu, maka kemudian terjadi multi pendaran, jadi banyak sekali pendaran ya. Jadi cahaya yang datang tabrakan dengan ozon berpendar, pendarannya tabrakan dengan ozon berpendar, tabrakannya lagi pendar, akhirnya yang tersisa adalah warna dengan panjang gelombang paling pendek ya. Jadi di situ berapa? Biru gitu. Ya, yang kelihatan ya. Makanya langit warnanya biru ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ya. Tint adalah suatu warna yang kita kasih ya cahaya putih gitu. Sedangkan shade adalah suatu warna yang kita kasih ya intensitas cahayanya kecil gitu. Makanya jadi gelap, jadi hitam gitu. Ya. Di prinsipnya gitu ya. Nah, yang ada itu sebenarnya gini prinsip di fisikanya ya. Yang terang sama gelap itu relatif ya. Ya, tapi kalau mau kita lihat secara ilmu fisikanya, yang ada itu, ya terang itu karena ada cahaya gitu, dan gelap adalah karena nggak ada cahaya gitu, ya. Jadi di sini banyak filosofinya nih sebenarnya nih, ya tentang ini. Ya. Nah itu ya, tadi tint sama shade. Kemudian ada istilah yang namanya saturation, ya, adalah ketika kita berikan intensitas relatif ya atau kita kasih brightness kepada satu warna ya gitu. Jadi ada saturasi, itu disebut dengan warna saturasi ya. Kalau kita misalnya ada apa red sama orange misalnya, warna merah dan orange, kita bisa dapat apa namanya high saturation tuh ya gitu, bright gitu ya, dengan dikasih apa namanya brightness yang cukup tinggi gitu ya, intensitas cahaya yang cukup tinggi ya, red dan orange itu menjadi warna merah dan atau orange. Tapi begitu saturasinya kita kasih rendah, maka warna ini akan berubah menjadi coklat ya. Nah, itu bisa
kasih gambaran ya, bisa gambaran ya. Gitu. Jadi itu lihat atas tuh merah ya, orange gitu. Ya kalau kita kasih saturasi tinggi itu ya jadinya orange yang di atas, tapi kita rendahkan saturasinya dia bisa jadi coklat seperti di bawah. Seperti biru juga kalau kita rendahin saturasinya dia menjadi abu-abu ya. Nah, kalau kuning saturasinya kita rendahin maka kita menjadi krem ya. Gitu ya. Itu namanya saturasi. Ketika intensitas dan brightness relatif itu kita kasih ke dalam warna. Ini saturasi kita bisa lihat tuh. Ya, dari merah sampai akhirnya warnanya nggak tahu itu warna apa itu ya. Jadi ada seperti kabut gitu ya. Kemudian juga biru tuh ya. Terus juga hijau tuh, itu saturasi itu ya. Mulai dapat saturasinya dari mana? Mulai dari sepertiga ya. Itu mulai lama-lama saturasinya kita gedein tuh. Ya. Kita rendahin maksud saya, ya, kita rendahin. Makanya itu disebut dengan mute color ya. Mute color. Kalau yang terangnya itu disebut dengan vibrant color. Ya. Vibrant color tuh bagian yang terang. Kemudian kalau kita saturasinya kita rendahkan, maka kemudian itu yang disebut dengan mute color. Color apa namanya? Warnanya mati gitu, ya. Nah, sekarang prinsipnya gini. Warna bisa punya hue yang sama. Hue itu kan tadi apa? Satu spektrum warna aja ya, gitu. Tapi dia punya variasi ya, derajat variasi saturasi yang cukup banyak. Ini hue-nya adalah biru. Lihat biru yang paling kiri. Ya. Kita kasih intensitas tinggi, lihat warnanya jadi biru muda. Rendahin dikit jadi biru tua. Rendahin lagi saturasinya, ya, mulai jadi biru apa itu udah mulai mati itu warnanya, gitu. Ya, itu warna mati itu yang selanjutnya, ya. Ya, naikin sedikit, ya, kita bisa dapatkan warna yang bermacam-macam. Padahal sama-sama warnanya adalah biru, ya. Jadi kita main di saturasi, ya. Makanya nanti kawan-kawan kalau sudah pakai software, ya, begitu dapat palet warna, ya kita kan bisa mainin saturasinya, kita bisa mainin brightness-nya, bisa mainin segala macamnya, ya. Jadi pengetahuan inilah yang menjadi dasar supaya kamu bisa melakukan proses-proses editing dengan memain-mainkan warna, ya, di dalamnya. Nah, kemudian apa lagi di situ? Ya. Bagaimana kemudian mengumpulkan ide-ide tersebut jadi satu ide, ya. Jadi kita bisa menggabungkan berbagai macam warna misalnya, ya. Jadi ya kita main di hue, saturasi, ya, saturasi dan value, ya. Jadi inilah kemudian kita main komposisi, ya. Gitu. Apakah komposisi itu akan jadi cocok? Apakah menjadi apa namanya, sengaja kita tidak cocokin karena kita mau lihat berbagai macam variasi warna yang perbedaannya tajam satu sama lain, kan bisa gitu ya, bisa dalam bentuk komposisi yang baik atau de-emphasizing ya gitu. Nah jadi color juga kita bisa jadikan dia seimbang, bisa diorganisin ya, bisa harmoni satu sama lain gitu. Ya, atau kita melihat meng-create discord ya, warna yang memang beda sangat ya, ininya ya, gitu. Keterangan sama kegelapannya gitu beda karena kita mau lihat batas-batas yang tegas dari sesuatu desain misalnya, ya. Warna dengan saturasi tinggi, ya, intensitas saturasi tinggi dan nilai brighter yang sangat tinggi gitu, ya, itu pasti ya akan menarik perhatian orang, gitu ya. Itu. Tapi warna dengan saturasi rendah, ya, bisa juga kita set sebagai informasi sekunder untuk membuat background elemen. Ya, kita kan nggak mau background elemennya lebih cerah daripada foregroundnya kan, gitu. Makanya biasanya yang low saturation kita taruh di di belakang gitu. Ya.
Inilah kemudian ini saya terapkan ya, saya akan kembali ke halaman pertama ya. Halaman pertama judul gitu. Ya. Ini di sini nggak saya terapkan ya, nggak terlalu ya gitu. Nanti akan saya tunjukkan yang lain ya. Ternyata bikin judulnya ini mah yang biasa-biasa aja ya. Kembali lagi ke 11 ya. Nah, lihat bagaimana proses color schemes ya, scheme ya. Jadi skema warna tuh kayak gimana ya. Jadi skema warna itu yang penting ya, kalau kita sekarang lagi berbicara tentang cahaya ya. Nanti yang akan berbeda kalau kita berbicara tentang pencetakan ya. Kalau cahaya ini berarti tampil di monitor ya, sedangkan kalau pencetakan maka dicetak ya. Ternyata berbeda ya. Color skema warnanya untuk yang cahaya dan untuk yang pencetakan itu berbeda, karena yang cahaya ini dari gelombang, sedangkan yang pencetakan itu dari unsur-unsur tinta, yaitu unsur kimiawi, maka pencampurannya juga akan berbeda ya, prinsip-prinsipnya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah tentang yang berhubungan dengan cahaya. Jadi ada yang disebut dengan warna utama ya, yaitu primary color ya. Jadi biasanya ada ya, warna merah, warna kuning, warna hijau ya, gitu, warna biru gitu ya. Tapi kalau di sini ya, yang utamanya adalah merah, kuning, dan biru ya kalau di sini ya. Dan bisa dilihat tuh ya, hue-nya itu bisa dilihat di yang bulat itu di situ ya. Itu spektrum warna yang masing-masing berbeda, dependen satu sama lain. Nah, secondary color-nya di situ ada green, ya hijau, oranye, dan ada ungu, gitu. Ya, jadi hue itu ya mengkombinasikan ya hue ini ya bisa dapat secondary color ini dengan mengkombinasikan antara dua ya primary colors ya gitu. Terus bisa juga ya kita bikin yang disebut dengan tertiary color ya. Jadi warna itu dibuat dengan mencampurkan secondary color dan primary color gitu. Ya. Misalnya gitu, blue sama green kita gabung. Red sama orange kita gabung, red sama violet kita gabung ya. Jadi kalau tersier apa? Kita gabung antara secondary sama primary. Kalau secondary gimana? Kita gabung antara dua primary ya, gitu. Nah, itu yang disebut dengan color scheme ya, gitu. Nah, dengan main color scheme ini ya, kita bisa bermacam-macam, kita bisa dapat apa namanya? Warna ya gitu. Ini contohnya ya. Ini contoh satu monokromatik ya. Ketika kita membuat komposisi menggunakan tint dan shade tadi, dan kita menggunakan cuma satu hue. Ya. Punya warna merah itu ya. Gitu. Warna orange ya, gitu. Ya. Maka kita akan melihat skema ya untuk membalance secara visual ya. Tapi kontrasnya mungkin agak kurang ya gitu. Dan ini jadi rumit juga gitu ya, skema yang rumit ya. Jadi dengan kita kasih tint dan shade, warna orange berubah menjadi berbagai macam tuh lihat. Ya. Di belakang tuh ada main saturasi di background ya. Ya, di background tuh saturasi, jadi ada yang mulai dari warna terang di atas sampai turun ke bawah jadi agak gelap gitu. Ya. Permainan warna seperti ini udah menunjukkan suatu komposisi yang enak dilihat sih sebenarnya. Ya. Contoh nih, ini yang disebut dengan komposisi monokromatik. Ya. Kita juga bisa melakukan complementary color ya. Jadi ambil warna yang opposite dengan color well ya.
ketika mengkombinasikan sehingga nanti akan melakukan menetralkan satu sama lain. Ya, itu yang disebut dengan complementary color, ya. Jadi skema ini membuat kontras yang sangat kuat gitu. Bisa lihat tuh di situ antara hijau sama merah. Ya. Kontrasnya kuat itu, ya. Ada putih di tengah-tengah hijau misalnya. Ya. Gitu, ya. Jadi ini juga salah satunya memanfaatkan complementary color dengan dua hue, ya. Hue yang kita gunakan dua. Ya, oranye dan hijau. Ya, gitu. Oranye atau merah gitu ya, saya nggak tahu. Kita punya persepsi yang berbeda, ya. Gitu. Nah, kalau kita pilih ya beberapa jenis warna yang agak gelap gitu ya, agak mati gitu dikit ya, yang disebut dengan analog color, ya. Nah, ini dengan membuat kayak begini nih ya, antara hijau ya, biru muda ya, biru apa sih itu namanya? Apa sih? Saya lupa tuh sekarang. Ada biru dongker, ada biru apa tuh kalau yang kayak gini agak cerah gitu, ya. Lalu ada biru dan ada violet gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat tuh, itu namanya analog color, ya. Jadi apa namanya, warnanya agak gelap-gelap dikit lah, ada kesan-kesan gelap dikit. Nanti soal kesan kita jelaskan di belakang tentang psikolog. Nah, begitu kalau kita bikin yang namanya split complementary, maka kita akan masukkan satu color yang cerah, ya, dengan dua kombinasi dua color yang cerah di sini ya, gitu. Hijau muda dan merah gitu. Ya, kita sepakat merah aja deh, jangan orange ya. Gitu. Kita campur ke satu warna yang agak gelap gitu ya, agak bersifat gelap gitu. Biru, tapi birunya masih biru cerah. Ya. Kombinasi ini udah kita lihat ya, ini namanya split complementary. Kita ngelihatnya enak tuh, maksudnya ceria. Ya. Ini apa kesannya nih? Misterius. Gitu. Ini terbuka, ceria, ya, gitu. Jadi desain yang kita gunakan itu memang mengapa istilahnya menarik psikis, ya, gitu. Perspektif psikis, ya. Gitu. Lihat lagi yang namanya ini ya, triadik, ya. Penggunaan warna ungu, ya, warna hijau muda dan warna orange ya. Ini orange ya, gitu. Ini agak gimana ya kesannya, ya. Tidak terlalu ceria, ya. Tapi ini kesannya sore hari, gitu, ya. Ketika matahari mau tenggelam, begitu, ya. Itu yang namanya triadik, ya. Kita mengkombinasikan penggunaan warna untuk desain, ya. Nah, kalau kayak gini, tetradik namanya, double complementary, ya. Jadi memang susah diharmonisasikan, ya, karena masing-masing warna yang ada di situ, objek yang dikasih warna beda itu seakan-akan berdiri satu sama lain gitu, ya. Gitu. Nah, kalau kita kasih warna yang begini nih, tetradik ini, ya, kita jangan terlalu banyak warnanya karena kemungkinan bisa terjadi unbalance dan chaotic. Ya, gitu. Chaotic itu apa ya? Kira-kira kok penuh amat sih desainnya? Gitulah kira-kira. Ya. Nah, jadi tapi di sini biasanya ya kalau ada objek besarnya, ada foreground-nya yang terbesarnya, disitulah yang kita kasih warna dominannya gitu. Kalau di sini kelihatan warna dominan apa? Karena lihat aja objek yang paling gede di situ, warna ungu. Jadi kelihatan ungu yang mendominasi. Ya, padahal yang lain ada ya. Hijau tuh banyak di situ. Tapi karena dia hampir menempati ya, itu foreground-nya gitu ya, supaya perhatiannya itu ke warna ungu tersebut gitu. Kalau kita mau mengarahkan itu, ya. Nah, baik. Terus ada lagi di dalam color design ini yang disebut dengan simultaneous contrast, ya. Jadi ini konsep dari persepsi warna, ya.
berdasarkan warna lain yang ada di sekitarnya. Ya, kita lihat tuh yang kiri, gimana tuh kira-kira menurut kamu? Ya, warna mati, dua-duanya warna mati kita pakai, gitu. Ya, jadi agak susah kita ngelihatnya, gitu. Pesan dari warna ungu, warna yang di tengah itu, warna krem itu agak susah tuh kita bedakan di matanya, mata kita agak gimana gitu, ya. Sedangkan kalau yang kanannya, ya, yang warna hijau dengan warna krem, kita udah langsung kelihatan pembedaannya, ya, udah tegas gitu, ya. Jadi persepsi ini sangat dipengaruhi oleh warna yang ada di belakangnya, ya, surroundingnya, yang ada di sekitarnya, ya. Gitu. Nah, kalau yang begini yang namanya advancing atau receding color, ya. Ketika warm dan bright color, ya, warna yang hangat dan bright, cerah, gitu, memberikan ilusi, ya, dengan komposisi ini pada saat kita lihat, gitu, ya. Kalau satu begini nggak terlalu, ya, kelap-kelipnya, dia seperti bergerak gitu di mata kita. Begitu ini nanti kita banyakin gitu ya, tidak bikin kotak-kotak yang banyak, nanti kelihatan tuh ada gerakan-gerakan sedikit gitu, karena mata kita seperti dipermainkan, ya, itu yang disebut dengan advancing atau receding color. Advancing yang kiri, receding yang kanan, ya, gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau kayak gini nih ya, ada kesan warna itu hilang gitu sekejap-sekejap gitu di mata kita, ya, gitu. Makanya ini sangat mempengaruhi penglihatan, ya, gitu. Apalagi di lampu yang terang, ya, gitu. Lampunya terang juga lagi, gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan advancing dan receding color yang lain bentuknya, ya. Warm and bright color memberikan ilusi juga, ya. Kalau ini bulat-bulat nih, ya. Desainnya bulat-bulat. Ini sama juga menghasilkan sesuatu yang membuat mata kita seperti terkena ilusi, ya, gitu ya. Nah, ini vibration, ya, complement color, ya, sama saturasinya, dikasih brightness yang ini, ya, kemudian ini juga akan membuat gerakan tertentu, ya, getaran-getaran tertentu pada saat kita melihat, ya, di mata kita, ya, gitu. Karena ini sama-sama complementary color, ya, gitu, dua-duanya, ya, dengan saturasi yang sama. Kemudian ada juga pendekatan weights, ya, ketika warna memperlihatkan pada kita batas-batas ukuran-ukuran tertentu, ya. Jadi kita main di situ juga hue yang berbeda-beda dan juga kita kasih intensity yang berbeda-beda. Ya. Red seperti apa kita inikan sebagai warna yang sangat dominan gitu ya, kuat gitu. Itu akan mengarahkan penglihatan yang melihatnya gitu. Ya. Dan baru kita bisa, setelah ngelihat red, baru kita mulai bisa menilai komposisi yang ada di sekitarnya. Oh, ternyata di sekitarnya ada kayak begitu. Ya. Jadi begitu ya. Pertama itu kita bisa pakai buat mengarahkan dulu. Ya. Sama nih anak-anak kecil juga ya. Gitu. Kalau ngelihat adik kamu misalnya, yang balita megang gadget terus dia, kok kelihatannya ahli banget dia pencet sana, pencet sini. Nah ini karena kita pakai color sebagai weight gitu. Anak balita tuh kan nggak tahu itu tombol. Yang dia lihat ada sesuatu yang sangat kuat gitu, warna yang sangat kuat sehingga dia pengen megang, ya, gitu. Jadi bukan karena cerdas dia paham apa yang dia pencet-pencet itu, tapi karena hebatnya perancang UX dan UI di dalam satu mobile apps itu, ya, membuat tergerak, ya, psikisnya anak kecil aja supaya bisa melakukan itu. Ya. Weight juga bisa, ya. Kita kombinasikan hue dan intensitasnya, ya, untuk menampilkan warna kuat atau berkesan kuat atau tidak, atau sebagai backgroundnya, ya, gitu, dalam satu komposisi tertentu, ya, gitu. Nah, kita menyelesaikan satu materi yang pertama. Ya, sekarang kita lihat
ada apa sih kemudian di software-software yang ada ya, di software-software desain ya, prinsip-prinsip warna itu diterapkan gitu ya. Bagaimana caranya ya? Jadi makanya kemudian di sini ada satu istilah yang disebut dengan color system dan color space gitu ya. Jadi ini ada riset ya, ada riset orang-orang gitu yang kemudian mempelajari juga psikologis ya, jadi human memory ya. Kemudian kita menjadikannya warna-warna itu diorganisasikan dengan baik ya, sehingga kita bisa memilih-milihnya dengan enak gitu ya. Gitu. Jadi dan memang proses-proses ini ya sangat bermanfaat pada desain-desain gitu ya. Ini beberapa contoh desain. Kalau kita lihat, ada tulisan caution, hati-hati itu caution. Apa itu ya? Gitu. Langsung kita akan berusaha membacanya. Ya, atau kita melihat apa tadi ada tulisan amoxilin 500 gram. Ya, kita kasih warna untuk sebagai judul. Dari situ juga langsung kita lihat, itu judulnya apa sih? Oh, amoxilin. Lihat di bawahnya, oh itu ada target farmasi. Oh, ini pabriknya nih yang bikin amoxilin ini gitu. Langsung tuh kan ada proses-proses kita fokus 1, fokus 2, fokus 3-nya itu langsung tersusun. Ya, begitu. Sama hal kita melihat ini peta ya. Kita di mana? Di busway di Jakarta ya, udah bisa lihat tuh di Transjakarta udah bisa ngelihat peta-peta kayak gini. Ya. Oh, ini kita bisa ngelihat tuh jalurnya. Oh, ini kita nggak ada kereta ke sini. Ini kereta ya. Ada red line, ada blue line, ya, ada dan seterusnya gitu. Ya, di Manggarai ada ya, ada juga, tapi nggak terlalu banyak kayak gini. Ya, di pengalaman saya waktu saya sekolah itu ya, di Prancis gitu. Kalau masuk ke Paris tuh metronya itu udah 400 tahun. Levelnya sampai 6 ke bawah tanah tuh. Ya, berbeda-beda gitu. Dan metro berbeda dengan Grand Line ya, atau Grand Line ya. Grand Line itu kereta-kereta cepat seperti TGV gitu. Itu lain, kereta malam lain jalurnya gitu. Tapi jaringan metro itu digambarkan dengan cara ini sehingga kita membacanya jadi gampang. Pakai apa? Ya salah satunya warna. Jadi kita bisa mengorganisir, kita bisa ikuti ya mana jalur-jalurnya ya. Nah, kalau di sini, di komputer ini, ya, terkait dengan monitor, menampilkan warna, maka kemudian ada yang disebut dengan RGB color space, ya. Beda ya, dengan yang tadi ya. Tadi kalau secara teori saya jelaskan, bukan RGB ya, tapi red, yellow, dan blue ya, gitu. Nah, kalau di sini warna dasarnya kalau di monitor teknologinya adalah red, green, sama blue ya. Nah, itu setiap pencampurannya di antara warna itu adalah secondary-nya gitu ya. Dari gambar yang ada di tengah ya gitu. Berbeda dengan pencetakan ya. Pencetakan itu ya karena ini dibuatnya dari kimiawi, maka pencampuran semua warna, lihat di tengah, jadi warna apa? Hitam. Lihat RGB, percampuran semua warna cahaya, jadinya putih. Gitu, ya. Lihat sebaliknya, ya. Lihat, tuh. CMYK kalau di printer tuh, ya. CMYK itu cyan, magenta, ya, yellow, sama black sih di situ, ya. Gitu. CMYK nanti saya lihat lagi tuh. Kayaknya apa ya gitu. Lupa gitu. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Beda ya, yang satu spektrum warna cahaya, semua pencampurannya menjadi putih gitu. Kemudian kalau ini CMYK, ini spektrum warna untuk tinta ya, kimiawi. Maka setiap campuran seluruh warnanya akan menjadi hitam. Gitu. Nah, kemudian ada yang kayak begini tampilannya kalau kalian menemukan ya. Ini di Photoshop atau di
pengolah-pengolah kata sekarang juga bisa kita temukan di sini ya untuk bikin tipografi ya gitu. Kita akan menemukan gamut. Nah, ini istilahnya gamut ya. Range color kita bisa pilih tuh ya. Kalau mau pencampurannya di situ ada apa itu tadi tint sama shade ya. Kotak besar ini tint sama shade. Ya, kalau sesuatu warna kita campur dengan hitam, kita campur putih, nah itu kita bisa ambil di kotak besarnya. Ya, kalau mau lihat kita hue-nya, kita ambil di kotak kecil yang warna-warni itu ya, dari merah sampai merah lagi di bawahnya gitu. Ya. Nah, jadi itu lihat presentasinya ya. H itu hue ya, gitu. Ya, S itu apa, B itu apa, ya nanti bisa dibaca di tempatnya. L itu apa, A itu apa, B itu apa. Kalau nggak salah A itu ya brightness-nya ya, brightness-nya berapa. B itu apa. Di situ juga ada selain RGB disediakan juga CMYK ya. Ini karena di Photoshop biasanya atau di desktop publishing ya. Kenapa RGB ditampilkan, CMYK ditampilkan? Karena biasanya di desktop publishing kan akan mau dicetak kan. Gitu. Jadi presentasi cetaknya kita bisa tahu tuh, oh itu M-nya akan banyak, magentanya akan 99%, yellow-nya 57%. Ya. Jadi itu kita akan, oh itu ngabisin tinta, magenta tuh, gitu. Dan yellow, ya yellow-nya cuma 57%. Ya. Nah itu, ini yang namanya apa? Gamut. Ya, gitu. Nah, CMYK color space juga kadang-kadang digambarkan dengan cara begini, ya. Ya. Jadi kita bisa ngelihat. Jadi di tengah-tengahnya itu ada intensity di situ, ya. Intensity, makanya membentuk garis batas dan seterusnya itu, ya. Jadi kasih warna intensity itu cahaya putih gitu ya. Kita juga bisa bikin spot color, ya. Untuk pencetakan, ya biasanya kayak begitu. Ya. Nah, dengan gini kita akan menghemat sedikit penggunaan printer, ya. Jadi ini kalau spot color tuh antara dua ya, ya. Jadi di sana antara yang paling tua dengan yang ini. Ya. Jadi apa istilahnya gradien ya. Kemudian ada juga Pantone matching system, ya. Jadi inilah pemilihan color designer ya gitu. Dan ini sangat berguna juga sama yang tukang cat ya. Jadi bagaimana kita memadukan warna, memadukan apa? Cat itu kan tidak semua warna ya. Dia akan memilih warna-warna yang apa? Yang kira-kira bisa mewakili permintaan-permintaan orang gitu. Dan sekarang di toko-toko cat ada jasa pencampuran cat tuh. Nah, itu ilmu sendiri tuh. Ya. Gitu. Juga nih ada kombinasi Pantone sama CMYK ya. Jadi tetap Pantone yang ada di sana ya, maksudnya di standar cahaya ya, tetap dikeluarkan untuk CMYK-nya gitu. Kadang-kadang memang apa yang kita ini kan kalau kita nggak pas gitu ya, printernya juga mungkin kalau untuk pencetakan kan berarti printer digital yang bagus punya gitu. Ya, bukan yang kita punya di rumah gitu, yang sederhana-sederhana aja gitu. Itu ada perbedaan warna tuh biasanya dengan yang tampil di monitor dengan tampil yang di CMYK. Karena apa? Karena kita nggak ngeset CMYK-nya juga gitu. Ya, atau dan memang warna-warna yang dihasilkan oleh siapa printer itu sudah kurang bagus atau memang sesuai dengan harga printernya. Nah, gitulah gitu ya. Ada nih beberapa tips buat experimenting untuk color ya, nanti bisa baca sendiri. Nah, ada bukunya tuh, The Color Design Workbook. Ini bisa dicari e-booknya ya. Nanti jelas di sana gimana. Ya, tapi prinsipnya mau warna yang blue ya, Discord, mau yang harmony dan unity ya, atau mau yang ceria dan seterusnya gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan macam-macam kesan gitu. Bagian terakhir adalah
color psychology, ya, bagaimana psikologi dari warna. Ya. Lihat, ya, warna akan memberikan pemahaman emosional untuk audiens. Ya, itu ada McDonald, ada Sonic, ada Pizza Hut. Gitu. Ya. Red, yellow, and green. Nah, lihat di situ ya, kombinasi itu menunjukkan kesan ya, menambah lapar gitu. Ya. Dan kita nggak peduli mau bayar ini karena lagi lapar nih. Gitu. Mau bayar berapa juga nggak apa-apa. Makanya kemudian perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan makanan akan menggunakan warna-warna merah, kuning, ya, atau hijau yang ada di dalamnya. Ya. Jadi gitu loh. Jadi ada artinya ya. Kenapa lihat McDonald warnanya merah? Karena begitu ngeliat warna merah tuh kita, enak juga nih, mau kayaknya pengen makan nih gitu. Ya. Dan itu berkali-kali lipat pada saat kita puasa sekarang gitu, ya. Gitu. Lihat lagi. Warna pasti ya punya impact ya sangat kuat pada psikologi. Ya. Makanya audiens ya dari jauh aja udah bisa lihat ya di jajaran supermarket misalnya ya, atau minimarket kita lihat, wah itu mantep tuh. Apa ya itu warnanya kok aneh sih gitu. Ya udah langsung lama-lama tertarik. Gitu. Warna biru misalnya, ini ada makna reliable ya. Reliable tuh stabil, bisa dipercaya gitu. Konservatif, dependable, tergantung satu sama lain. Makanya ini dikeluarkan untuk perbankan, untuk asuransi, ya, warnanya di wilayah biru. Ya. Ini ada Western culture ya, makanya kita juga harus pelajari juga nih di Eastern culture, ya. Kita kan orang Timur ya, gitu. Ini kalau lihat ini karena yang bikin orang sana, jadi warna biru melambangkan reliability, ya, konservatif dan dependable. Warna kuning, ya, cheerful and playful, berasosiasi dengan kegembiraan, energi dan vitalitas, ya, gitu. Ya, begitu kira-kira. Yellow, warna orange, ya, vitalitas, energi dan fun, sama, ya, gitu. Juga sama seperti kuning, makanya kalau ini mereka mengkombinasikannya ya, gitu. Orange. Hijau asosiasi dengan suatu yang fresh, segar, bertumbuh dan terus terbarukan, gitu. Ya, biasanya untuk jualan organik produk, ya. Light green ya, hijau muda, is perceived as tranquil ya. Biasanya ditaruh di hospital atau prison ya. Jadi itu untuk menunjukkan apa ya, ada kenyamanan sedikit gitu. Kayak juga gini, kalau saya dari Jakarta misalnya, kan rumah saya di Bogor ya, gitu. Begitu kita lihat di Tamrin, lihat di Sudirman, ini gedung beton semua, ada kaca dan seterusnya. Capek ini saya, ya, mata saya capek. Begitu lewat tol Jagorawi, ya, lihat tuh hijau semua, wah mantep tuh, seger langsung. Sampai rumah capek-capek itu tetap ada, gitu, tapi berkurang karena saya punya psikologis yang terobati dengan warna hijau yang sangat banyak. Hijau itu ketenangan dan seterusnya. Ya. Nah, kalau merah berhubungan dengan energi, ya, love, dan vitality, ya, atau vice, ya, atau danger, atau loss, ya. Jadi yang nyerempet bahaya. Berhubungan juga dengan kecepatan, berhubungan dengan apa, gitu, ya. Nah, itu juga kelihatan beberapa maknanya, ya. Purple berasosiasi dengan misteri. Ya betul, ya, kita bisa kesan.
semakin ungu itu makin rasanya gimana gitu ya. Tapi juga selain itu dia ini ya nyambung ke perempuan nih gitu, feminine color tuh ya gitu. Juga kesejahteraan, melambangkan kesejahteraan gitu ya. Coklat ya, melambangkan stabilitas, reliabilitas lagi, dan kenyamanan ya gitu. Ini semua hasil penelitian ya, bisa keluar kayak gini. Kemudian apa lagi? Gray, abu-abu ya. Refinement dan sophistication. Oh, jadi enak ya. Apa istilahnya? Untuk sesuatu yang lux gitu. Ya, kita pakai yang silver gitu. Ya. Dan putih, pure dan innocent ya gitu. Dan berasosiasi dengan bersih dan steril. Ya. Makanya kemudian yang berhubungan dengan alat-alat bersih-bersih gitu ya. Makanya pakai warna putih dominannya gitu. Berhubungan dengan rumah sakit misalnya, obat dan seterusnya, biasanya pakai warna yang putih gitu. Hitam, misteri, takut, bahaya. Wah, gitu. Juga itu keberanian berarti ya. Dan maskulin ya gitu. Makanya warnanya hitam tuh, lihat tuh. Ya. Padahal itu obat itu ya. Obat bau ketek ya gitu. Tapi pakai misteri gitu ya. Nah, kemudian tentu saja ya budaya warna yang mempengaruhi psikologi itu berbeda. Ya. Gitu. Jadi ada misalnya warna putih ya. Tadi dari versi barat menghubungkan purity dan innocence, ya. Tapi orang-orang Afrika dan ASEAN ini diasosiasikan dengan kematian, gitu. Ya. Warna merah ya, itu untuk yang lust dan adventure gitu. Itu di Asia itu merupakan simbol dari keberuntungan, ya. Pernikahan ya, prosperity ya gitu. Itu di Cina ya kayak gitu. Makanya kemudian ya warna juga berhubungan dengan religius dan political simbol. Ya. Jadi hati-hati juga penggunaan warna yang kadang-kadang color paletnya ya bisa diterima di satu tempat tapi menjadi suatu yang terlarang atau tabu ya di tempat lain gitu. Makanya kemudian kita dalam proses desain itu harus bisa mengkomunikasikan pesan yang tepat dengan warna yang tepat dengan audiensnya. Ya, jadi orang nggak ini juga. Saya juga kadang-kadang begitu masuk misalnya di bandara ya misalnya ke toko itu yang bebas ya, bebas pajak ya. Saya lihat-lihat tuh gitu, kok ini kayak begini amat, nggak enak banget kesannya. Kok ini minyak wangi kok tapi warnanya begini nih gitu ya gitu. Dia mau nimbulin kesan apa, jadi mereka pakai cara barat itu, standar baratnya gitu. Kalau kita memahami standar barat ya kita lihat, oh maklum lah orang barat yang bikin, berarti ini produknya produk nggak tahu dari mana, dari barat untuk dijual di barat gitu. Kalau di Asia pasti dia bikin warna lain ya, packagingnya akan dirubah gitu. Ini contoh ya di Asia ya, warna merah pas lagi gongsi facoy ya. White itu warna putih, itu juga di Cina itu ya. Mereka pakai seragam warna putih pada saat pemakaman. Ya. Di Afrika ya. Gold warnanya ya. Mereka senang warna-warna emas gitu. Ya, simbol immortality ya dan royalty. Dan hitam itu menunjukkan apa? Kedewasaan dan kebijaksanaan justru gitu ya. Green ya, pertumbuhan, kesuburan dan kehidupan ya gitu di Afrika. Middle East ya, symbolic of divinity ya, simbol dari keyakinan, keimanan gitu.
ya. Biru juga representative of water, ya karena apa? Jadi kesegaran di situ, ya. Kenapa banyak yang warna biru, kaligrafi dan seterusnya? Karena di Middle East itu isinya padang pasir, gitu. Simbol water itu suatu yang sangat diharapkan. Dari kejauhan melihat, wih ada biru-biru, wih air tuh, harapan, ya, gitu. Green juga begitu, ya, di dalam budaya Islam, ya. Ini salah satu apa namanya? Tidak disucikan sih sebenarnya, ya, agak berlebihan, ya. Jadi kalau hijau itu berhubungan dengan surga, karena kebun-kebun ya surga itu. Sama lah, mirip kayak saya gitu di sini, ya, senang ngelihat yang hijau-hijau gitu, ya. Juga berafiliasi dengan kesembuhan dan berafiliasi dengan proteksi, ya, perlindungan, ya, dari sakit, ya, gitu. Hijau. Purple, ya, di Middle East, ya, adalah color of shellfish, ya, which people use to make dyes, ya, gitu. Asosiasi dengan lautan, ya, gitu, ya. Red, ya, untuk orang-orang Aztec, ya, di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, ya, berhubungan dengan darah dan pengorbanan, gitu, ya, gitu. Bahkan lihat mobil dengan warna merah ilegal di Brazil, ya, karena mereka banyak menghasilkan traffic incident, ya, banyak, ya, lebih banyak menghasilkan kejadian tabrakan, ya, dibandingkan dengan warna selain warna merah, ya. Jadi mereka dengan pakai warna merah itu punya keyakinan yang berlebihan akhirnya gitu loh, orang-orang itu mempengaruhi psikisnya sehingga itu tadi tuh, ya, akhirnya mengorbankan dirinya sendiri gitu, ya, dan kecelakaan misalnya. Purple, ya, masih di Amerika, ya, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, berhubungan dengan kehidupan dan kematian. Maka banyak peti mati itu warnanya warna itu, gitu. Warna kuning juga begitu, ya, merepresentasikan matahari dan kesejahteraan, ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Masih ada lagi yang lain, masih banyak, ya. Itu satu yang menarik tuh, ya. Ada bukunya khusus untuk mempelajari psikologi dan warna, gitu. Dan penggunaan psikologis ini juga dipakai buat terapi, ya, terapi psikologis, ya, untuk warna. Saya juga dapat, ya, kamu boleh masukkan tuh namanya, bahkan penggunaan warna ini juga untuk penyembuhan, ya. Silakan cek itu, ada namanya dari Korea, ya, penyembuhan menggunakan warna, ya, yang disebut dengan sujok. Silakan cari, ya, di internet, ya, sujok terapi, ya, lihat di YouTube juga gitu. Jadi kita pakai spidol, ya, yang air, ya, spidol air, ya, maksudnya dia kalau kena air ini bukan spidol permanen, ya, bukan spidol kimia gitu, ya. Kemudian kita apa namanya, kita coret-coret ke tempat-tempat tertentu gitu, kasih warna, ya. Ada ketentuannya bagian mana untuk sakit apa, kita kasih warna apa misalnya, ya. Kita warnain tangan kita. Nih, misalnya kita lihat, saya tampilin, ya. Saya tampilin Windows saya. Nih, sujok. Jadi digambarin tuh tangannya dengan warna-warna tertentu, ya. Mana gambar yang tangan dicoret-coret, ya? Pengen cari. Ada di atas nih. Di India. Jadi ada beberapa tangan tuh yang dicoret-coret untuk menarik kesembuhan gitu.
Nah, ini contohnya nih. Tuh. Dikasih warna-warni itu tangannya. Ya. Ada warna biru di ujung tangan ini, jempol, itu menunjukkan dia pusing, jadi kasih warna biru, dan pusing itu akan tertarik oleh warna itu, katanya begitu. Ya. Macam-macam. Ya. Sujok terapi. Coba kita cari videonya, sujok terapi. Ya. Dan ini banyak dipakai di India nih, ya. Jadi tangan itu dicoret-coret gitu. Ya. Banyak di YouTube, ya. Bahkan nanti cari, itu juga satu pemanfaatan warna, ya, sehingga warna itu ternyata bisa juga menarik suatu kesembuhan, ya. Baik, itu saja ya yang ingin saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan tentang warna? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Ya. Nggak ada. Udah pada absen semuanya ya? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekalian ya pertemuan hari ini ya. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.